Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Umam dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri yaitu Khairul Umam, Arfian Zulfi Isnaini, Dia Windari, dan Quratul Aini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kelompok RPP yang kami buat yaitu dengan judul drama. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membuatnya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi yang bertujuan untuk pelaksanaan pembelajaran, yaitu dapat dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu mempermudah dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara formal, sistematis, maka guru akan mampu melihat, mengamati, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Rancangan pembelajaran yang dikembangkan secara terperinci dari satu materi pokok atau tema yang mengacu pada silabus RPP dan mencakup 8 poin. Di antaranya yaitu data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Yang kedua yaitu materi pokok. Yang ketiga alokasi waktu. Yang keempat tujuan pembelajaran atau indikator. Yang kelima yaitu materi pembelajaran atau metode pembelajaran. Yang keenam yaitu media dan alat sumber belajar. Yang tujuh yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Dari ke-8 poin tersebut berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran agar sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Quratul Aini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Di sini ada konstruktivisme, bertanya, menemukan permodelan, refleksi, dan penilaian. Konstruktivisme sendiri yaitu di mana guru memberikan peluang untuk murid mengetahui materi drama terlebih dahulu. Selanjutnya, guru menjelaskan atau memaparkan materi drama, lalu setelah itu mengadakan sesi tanya jawab mengenai seputaran materi yang telah dijelaskan. Dan berakhir dengan mengimplementasikan bahan ajaran secara langsung, yaitu dengan mementaskan pertunjukan drama. Dalam hasil observasi kita di SMK Bhinneka, di sana mereka menggunakan metode CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkan situasi kehidupan nyata yang bertujuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik. Di sini kita menggunakan teknik diskusi dan tanya jawab. Teknik diskusi dan tanya jawab merupakan teknik yang tepat dalam penyampaian materi drama. Selain itu, merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai juga dengan karakteristik dapat mendukung hal tersebut. Pendidik perlu menambahkan pengetahuan baik tentang profesi maupun materi untuk dipaparkan kepada siswa. Untuk meningkatkan minat dan semangat siswa, guru pun perlu menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini, guru melakukan 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan literasi, yang ketiga, kegiatan inti, dan yang keempat, kegiatan penutup. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini setiap pertemuannya dilaksanakan selama 2 jam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kegiatan pendahuluan.
Jadi, dalam kegiatan pendahuluan ini, guru memberikan pembuka berupa mengucapkan salam serta mengecek daftar kehadiran siswa. Kemudian ada apersepsi. Apersepsi ini berupa mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa. Kemudian ada motivasi. Motivasi ini ialah guru menggambarkan tentang manfaat apa yang didapat saat siswa mempelajari materi tersebut. Dan yang terakhir ini ada pemberian acuan. Pemberian acuan ini berupa memberikan materi yang akan dibahas pada saat itu. Selanjutnya adalah kegiatan literasi. Dalam kegiatan literasi ini berupa melihat, mengamati, mendengar, mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Dan yang ketiga ini ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini berupa membaca buku dari sumber lain selain buku teks, kemudian mengamati objek atau kejadian, berdiskusi, tanya jawab, mengolah informasi, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang tentang materi yang telah didapatnya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Jadi dalam kegiatan penutup ini, guru dengan siswa secara bersama-sama membuat simpulan mengenai hasil kerjanya selama di kelas. Kemudian guru tersebut memberikan tugas kepada siswa dengan memerintahkan untuk mempelajari karakter tokoh yang ada dalam buku naskah drama yang ia baca, dan guru tersebut mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi dan pesan kepada siswa agar terus semangat dalam belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Jadi, dalam penilaian ini terdapat 3. Yang pertama ada penilaian dalam aspek kecakapan, yang kedua ada penilaian dalam mengerjakan tugas di rumah, dan yang ketiga ini ada penilaian dalam diskusi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penilaian dalam aspek kecakapan. Jadi, penilaian dalam aspek kecakapan ini mencakup ketepatan dalam pengucapan, kelancaran dalam pengucapan, ekspresi, gerak anggota tubuh, dan penampilan. Dan yang kedua ini ada penilaian mengerjakan tugas rumah. Jadi dalam penilaian mengerjakan tugas rumah ini mencakup siswa dapat mengerjakan dengan teliti soal-soal yang ada di buku, kemudian siswa tersebut dapat meminta tanda tangan orang tuanya sebagai bukti bahwa siswa tersebut telah mengerjakan tugas rumah, dan yang terakhir, siswa tersebut berhak mengumpulkan tugas demi mendapatkan nilai. Dan yang terakhir ini ada penilaian diskusi. Jadi, dalam penilaian diskusi ini mencakup kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan, kemampuan siswa dalam mengolah data, dan kemampuan siswa dalam menguasai materi diskusi. Pemaparan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa RPP yang kami buat sesuai dengan materi pembelajaran pada kelas 11 di semester genap yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, lalu ada metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber ajar, dan terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran itu terdapat isi yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan, problem statement atau identifikasi masalah, data collection atau pengumpulan data, data processing atau pengolahan data, dan yang terakhir ada generalization yaitu menarik kesimpulan.